Konstitusi bagi negara itu sangat penting. Homo humani lupus, atau manusia merupakan serigala bagi sesamanya, menikam sesama manusia, manusia menikam sesama manusia lainnya, merupakan alasan utama atas pernyataan pentingnya konstitusi bagi negara. Kasus kekejaman itu jelas terlihat dalam sejarah perjalanan manusia di bumi. Namun, di balik perilakunya yang tampak kejam, manusia juga menunjukkan pertemanan dan persahabatan pada sesamanya. Atas dasar itulah negara hadir dan dihadirkan fungsi negara mengakhiri keburukan atau menertibkan kekacauan di dalam masyarakat. Konflik dan kekerasan, perampokan dan pencurian termasuk kekejaman manusia yang lainnya. Hal itu menggambarkan dengan jelas bahwa negara dan warga negara memiliki relasi yang kuat. Negara hadir disertai hak, begitu pula warga negara keberadaannya juga disertai hak. Relasi antara hak negara dan hak warga negara dapat digambarkan bahwa yang menjadi hak negara merupakan kewajiban bagi warga negara, sementara yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban negara. Dengan demikian, kesadaran hak dan kewajiban merupakan aspek penting dalam hubungan negara dan warga negara. Hubungan yang harmonis, keseimbangan dan keterpaduan merupakan sebuah impian tertinggi dari sebuah hubungan antara negara dan warga negara. Silakan Anda mengikuti materi ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada dan adik-adik mahasiswa yang budiman, berbicara tentang hubungan antara negara dan warga negara berarti di sini memberikan pesan penting tentang adanya negara di satu sisi dan warga negara di sisi lain, di mana keduanya menghadirkan interaksi atau relasi saling terkait dan saling tergantung. Relasi itu bahkan menjadi bagian penting dalam upaya membangun kemajuan sebuah negara. Hal itu difahami bahwa jika negara melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga negara mendapatkan haknya dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika warga negara menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak negara juga terpenuhi. Negara menghadirkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, yang memungkinkan bagi warga negara mendapatkan kesejahteraan, dan sebagai timbal balik, maka warga negara berpartisipasi dalam pembangunan terkhusus yang menjadi kewajibannya kepada negara. Intinya bahwa kehadiran negara itu dapat terlihat pada sejauh mana hak warga negara terpenuhi, dan sebagai warga negara yang baik itu terlihat pada bagaimana dia menjalankan kewajibannya. Hubungan antara negara dan warga negara itu tidak bersifat memaksa kepada warga negara untuk melaksanakan kewajibannya, atau warga negara memaksa untuk menuntut haknya. Akan tetapi, hak warga negara itu hadir dengan sendirinya setelah warga negara memenuhi kewajibannya, dan hak negara juga datang dengan sendirinya setelah negara menjalankan kewajibannya kepada warga negara. Kondisi itu menunjukkan bahwa negara dan warga negara memiliki hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga tidak diperlukan negara yang memaksa-maksa dan warga negara yang menuntut ini dan itu. Tapi dengan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara menjadikan semuanya berjalan dengan baik, harmonis, sebagai kata yang merangkum kondisi yang tercipta itu.
Oleh karena itu, jika di kemudian hari warga negara merasa tidak mendapatkan hak yang harusnya diperoleh, maka warga negara harusnya memikirkan apa saja kewajibannya terhadap negara yang belum dilaksanakan. Kesadaran akan hal ini ditumbuhkan. Jika ditemukan kewajiban yang belum terpenuhi, silakan dipenuhi, karena itu merupakan bentuk usaha Anda untuk menghadirkan hak Anda sebagai warga negara. Dengan demikian, maka sangat jelas timbal balik hubungan antara negara dan warga negara. Berbicara tentang hubungan negara dan warga negara, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan juga pada bahasan tentang konstitusi negara. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksudkan adalah tidak lain yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang menjadi alasan atas pernyataan itu karena hak dan kewajiban negara dan warga negara merupakan bahasan penting tema besar hubungan antar negara dan warga negara, yang mana kesemuanya itu telah dituangkan dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya bahwa konstitusi itu mengatur dengan jelas hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban negara dan yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Terjadi hubungan timbal balik antara negara dan warga negara hingga kemudian melahirkan sebuah harmonisasi hubungan antara negara dan warga negara. Dalam banyak referensi ditemukan bahwa bahasan tentang kewajiban mengawali sebelum bahasan tentang hak mengemuka. Dalam sebuah sejarah yang sangat panjang yang telah dilalui bangsa Indonesia, menjadi pijakan yang menggambarkan itu. Dimulai pada masa pemerintahan raja-raja hingga pada masa pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang, merupakan gambaran yang sangat sederhana bagaimana kewajiban disampaikan dan diinformasikan, dan sama sekali belum berbicara banyak tentang hak masyarakat atau warga negara. Rakyat harus menunjukkan kepatuhan pada titah seorang raja sebagai pemegang tunggal sebuah kekuasaan pemerintahan. Begitupun pada masa pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang. Sementara untuk konsep hak menjadi tampak terutama dalam sebuah bukti sejarah ditemui melalui bentuk penolakan dan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial. Apa yang dimiliki rakyat terampas dan terjajah membentuk sebuah perlawanan dan perjuangan berdarah yang untuk saat ini dikenal dengan perjuangan mempertahankan apa yang telah menjadi hak mereka yang berwujud perjuangan melawan imperialisme. Perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia yang telah saya gambarkan itu setidaknya telah memberikan sebuah pemahaman kepada Anda betapa pentingnya melahirkan sebuah hubungan yang harmonis atau menemui keseimbangan, sebab jika tidak menemui keseimbangan keduanya, maka konflik, pertentangan, dan kekacauan akan hadir tanpa diundang. Dalam upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara negara dan warga negara, dapat ditelusuri dari sebuah sejarah yang panjang. Bahasan tentang hak dan kewajiban atau hak asasi manusia dapat ditelusuri dalam sebuah sejarah melalui pemikiran-pemikiran para tokoh yang ada di berbagai belahan dunia. Seperti John Locke yang berbicara tentang hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya di Magna Carta. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka, Revolusi Amerika. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara memuat hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Itu Revolusi Prancis. 4 macam kebebasan. Kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan.
atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB. Yang kesemuanya itu berujung pada upaya untuk memastikan kebebasan dinikmati sebanyak mungkin di berbagai belahan dunia atau dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanannya mengusung tema kebebasan itu yang dinilai cenderung mengarah pada tradisi kebarat-baratan yang mengagungkan kebebasan dan individualis, mendapat tantangan dari tradisi dunia belahan timur yang telah mengakar dan menanamkan sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Atas dasar itulah kemudian diperlukan sebuah upaya untuk membangun relasi yang baik dan hubungan yang harmonis antara konsep hak dan kewajiban. Karena konflik dan perpecahan akan hadir jika hanya memberikan keutamaan pada hak dan pengabaian terhadap kewajiban berupa tanggung jawab kepada manusia yang lainnya akan memastikan terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh dengan sopan santun serta tutur kata yang menghargai orang lain. Tidak lagi begitu kuat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai kesempatan yang terlihat hanyalah sebuah kebencian dan cacian, dendam dan peperangan dan praktek rasisme. Dengan demikian itulah maka kewajiban dan hak negara dan warga negara penting dibangun sebuah harmonisasi. Sebab jika pengutamaan pada hak dan kebebasan, maka negara akan disibukkan dalam banyak urusan menyelesaikan masalah yang seharusnya tidak mengemuka. Namun jika diseimbangkan dengan kewajiban dalam tanggung jawab, terutama tanggung jawab antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, maka setidaknya persoalan-persoalan itu tidak akan tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, perlindungan HAM yang lemah yang ada di dalamnya dijadikan sebagai sebuah alasan untuk amandemen. Sehingga tidak diherankan materi tentang HAM atau hak asasi manusia begitu kuat mewarnai Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen, dan kondisi masyarakat yang mengekspresikan sebuah kebebasan yang luar biasa menabrak batas penghargaan terhadap yang lainnya merupakan efek yang dihadirkan atas perubahan itu. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar menghadirkan keseimbangan atau keharmonisannya. Pada dasarnya bahwa tanggung jawab itu hadir tidak lain dikarenakan adanya kebebasan manusia bertindak atas pilihannya sendiri, yang kemudian disandingkan menjadi sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia ada yang membagi pemikiran HAM menjadi dua periode penting, yaitu sebelum kemerdekaan dalam kurun waktu tahun 1908 sampai 1945 yang menandai organisasi pergerakan Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indis Ciparji, dan sesudah kemerdekaan dalam kurun waktu tahun 1945 sampai sekarang. Dan puncak perkembangannya yang sangat luar biasa terlihat jelas pada masa berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dapat terlihat pada muatan perubahan konstitusi. Secara umum bahwa konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami perubahan atau 4 kali amandemen, memuat beberapa hal penting tentang hubungan antara negara dan warga negara. Beberapa hal penting itu yaitu mempertegas tentang siapakah warga negara, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, hak dan kewajiban pembelaan negara, hak mendapatkan pengajaran kebudayaan nasional Indonesia, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Pancasila ini, maka sebuah tuntutan untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang Pancasila yang menjadi alasan atas pernyataan itu dikarenakan sebagai penentu dan penuntun yang sangat tepat pada kemana harus mengarah kecenderungan pada sistem kapitalisme
dan atmosfer politik yang individualis yang tergambar saat ini setidaknya merupakan wujud pada ketidakfahaman. Dengan demikian itu, maka diperlukan yang namanya pedoman bagaimana dia dilaksanakan untuk memastikan segala sesuatunya menjadi tersusun rapi dan prosedural, dan untuk semakin kuatnya dalam pelaksanaan itu, maka diperlukan sebuah wadah yang mengorganisir sebuah proses yang dilangsungkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.